menjadi pengabdi di Sakti Polri, Pak? Iya, terus terang saya juga pernah, tapi ada beberapa yang sudah cinta dengan mengajar gitu kan. Sai bumi rua jurai, satu bumi dua jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat pembelajar. Bertemu lagi dengan saya Komisaris Besar Polisi Siwi Erma Andriani SIK. Ngobrol di podcast Lemdiklat Talk, satu-satunya podcast yang membahas tentang pendidikan dan pelatihan Polri. Dan hari ini sekali lagi kita akan ngobrol asik dengan salah satu KSPN terbaik di Indonesia, KSPN Polda Lampung, Komisaris Besar Polisi Edi Purnomo, SH, SIK, MM. Selamat siang Bapak. Selamat siang Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat, dan sama seperti tadi, sehat dan bahagia. Siap. Dari Sai bumi rua jurai, satu bumi dua jiwa, semboyan Provinsi Lampung. Kita akan berbincang secara daring dengan KSPN Polda Lampung tentang berbagai hal proses pendidikan dan pelatihan di SPN Polda Lampung. Dengan tema kali ini yaitu Kampus Hijau, Sehat dan Bahagia. Bapak, SPN Lampung tuh masih di Kemiling ya Pak? Masih Ibu, masih di Kemiling, masih di atas bukit. Berapa jauh dari Polda Pak? Kalau Polda yang baru sekarang ini, dulu kan Poldanya lama Ibu ya. Polda yang baru sekarang ini yang sudah dekat dengan jalan tol, juga dekat dengan kampus ITERA itu kurang lebih 45 menitan. Oh, sudah lebih cepat sekarang ya Pak? Ya. Jadi kalau KSPN dipanggil Kapolda bisa cepat merapat. Bapak, kalau saya riset latar belakang riwayat jabatannya Bapak itu, sebenarnya Bapak itu orang Jakarta, orang Jaksel Bapak Edi ini. Lalu setelah Akpol, lama di Lampung, menjadi tukang daging di Lampung. Di Kalteng sebentar, lalu kembali ke Lampung. Secinta itu Bapak sama Lampung? Nah Ibu, tapi juga perintah Ibu ya. Perintah dan juga ya mungkin doa dari keluarga juga kan gitu kan. Jadi memang pada saat dulu kita selesai pendidikan itu kan kita pasti minta doa sama orang tua untuk penempatan terbaik gitu ya Bu ya. Kebetulan orang tua di Kebayoran Lama di Jakarta, dan juga saya anak tentara gitu di Komplek Kostrad. Waktu itu doa orang tua itu bahasa Jawa kan, kalau bisa jangan jauh-jauh dari Jakarta kan gitu kan. Ternyata begitu pengumuman penempatan, ya dapatnya itu Bu, di Polda Lampung kan gitu kan. Jadi Polda Lampung itu sama Jakarta ya kita 24 jam lah, karena kapal feri ini kan 24 jam kayak gitu kan, kapal feri penyeberangan dari Lampung ke Merak dan juga menuju Jakarta itu 24 jam. Ya alhamdulillah, itu berarti doa dari orang tua pertama dulu gitu Bu. Jadi sampai sekarang nih udah jadi cinta Lampung gitu kan. Siap. Bapak kalau boleh tahu, sebelum jadi KSPN Polda Lampung tuh Bapak pernah mengabdikan diri di dunia pendidikan dan pelatihan Polri sepertinya Pak, 2016? Iya, jadi saat itu juga di Lampung juga sih, di Lampung juga, di SPN Lampung juga. Saya cerita sedikit dulu, setelah selesai dari Sespim, saya masuk ke Lampung lagi dari Kalteng tadi Ibu sampaikan. Masuk Lampung, kemudian saya menjadi Kababinka di Biro SDM Polda Lampung, dan saya menjadi Kadikmadia di SPN ini. Walaupun nggak lama gitu kan, tapi sempat mengajar beberapa kali di beberapa juga bahan ajar yang banyak. Waktu itu memang diberikan masalah sumber daya manusia kan gitu kan, karena waktu itu memang saya punya spesifikasi di situ, sehingga sempat mengajar di SPN ini, dan saat ini kembali lagi di SPN Lampung. Dan
memang pengajar-pengajar yang lama masih ada dan ada juga orang-orang yang baru demikian Bu. Siap. Bapak, Bapak tahulah ya, kita semua tahulah personil Polri ini kalau dapat surat perintah atau TR penempatan sekolah polisi negara Polda gitu, rasanya menggigil, meriang gitu Pak. Boleh nggak Pak Bapak sampaikan sisi terang menjadi pengabdi di Sakti Polri Pak? Iya. Eh, Terus terang saya juga pernah dan beberapa kali mengabdi di sumber daya manusia. Seperti Ibu sampaikan tadi, saya banyak di pembinaan karir. Dulu pada saat saya di Kalimantan Tengah juga, saya di pembinaan karir juga sama seperti sampaikan, tapi ada beberapa yang memang sudah cinta dengan mengajar gitu kan. Memang jiwanya jiwa pengajar, jadi memang dia mintanya tidak mau keluar. Saya sudah pilih kan gitu kan, saya minta, Bapak pilih nih, mau di mana, mau di Polres mana gitu kan, untuk mengabdi keluar dari SPN. Enggak Pak, saya udah di sini saja kan gitu kan, karena dia merasa apa ya tadi, bahwa apa yang sudah dilakukan itu pada saat bertemu dengan anak didiknya di luar itu suatu kebanggaan bagi dia sendiri gitu kan, apalagi anak didiknya berhasil, ada yang lanjut sekolah perwira, terus kemudian ada yang nangkep orang sampai yang memang tidak mau pindah gitu kan. Hatinya sudah mengajar dan dia juga sama penyampaiannya bahwa yang sudah dilakukan itu berdampak 20-30 tahun ke depan terhadap anak didiknya. Jadi begitu dia berhasil dan gitu kan, dan juga anak didiknya juga sama. Sendiri ya Pak? Begitu keluar, kebanggaan gitu kan, penghormatan kepada guru-guru di SPN itu memang betul-betul terasa bagi mereka. Itu Bu, mungkin itu memang saya rasakan kepada pengajar-pengajar yang ada di SPN tuh, mereka pada saat di luar melihat anak didiknya berhasil, waduh itu suatu kebanggaan sendiri gitu Bu. Itu ya rekan-rekan personil Polri semua, mengabdi di sekolah polisi itu merupakan sebuah kebanggaan. Dirasain dulu, nggak kenal maka nggak sayang. Iya, baik Ibu. Eh, Berbicara mengenai SPN Polda Lampung, sejarahnya sepertinya seperti apa sih Pak? Dulu Lampung ini memang, kalau kita bicara sejarah ya, Polda Lampung ini dulu bagian dari Polda Sumbaksel. Ya. Polda Sumbaksel itu di tahun 96 saat itu masih ABRI Bu ya, dipisahkan lah, dipisahkan dari Palembang, Sumsel jadi Lampung, kemudian Bangka apa, Bengkulu dan juga Palembang itu sendiri. Sehingga dan untuk SPNI sendiri dia pada saat itu tahun 2004 satu Kapolda Bapak Brigjen Pol MD Primanto di 26 Januari mengeluarkan keputusan tentang pembentukan dan juga pengesahan SPN Kemiling. Dulu namanya SPN Kemiling Polda Lampung. Ya, sehingga kita berdiri di lahan seluas kurang lebih 20 hektar dan di situ pertama kali tahun 2005 mendidik 118 siswa. Dan saat ini saya ini menjadi KSPN, kalau saya lihat urutannya wah udah ternyata udah yang ke-12 nih saya sebagai KSPN gitu Ibu. Siap. Jadi SPN Kemiling tuh sejak 2003 diresmikan dan mendidik ya Bapak sendiri? Iya 2004 Bu, 2004 Januari 2004 mendidik Siap. dan mulai saat itu belum ada siswa. Di 2005 kita pertama kali mendidik 118 siswa. Siap. Apa kira-kira inovasi dan terobosan yang sudah dilakukan oleh SPN Polda Lampung? Untuk diketahui, sahabat Uh, pembelajar, kemarin sudah ada bocoran sih dari KSPN kepada saya. Cuman coba kita dengar langsung dari KSPN Polda Lampung. Ya, itu Silakan. pernah kita coba Ibu di 2023, 2024 kemarin ada gangguan sedikit. Kita ada punya inovasi namanya SIPS Kemiling. SIPS itu singkatan dari Sistem Informasi Pendidikan Siswa SPN. Jadi itu isinya itu aplikasi yang nantinya untuk tentunya untuk bintang pendidikan ya, bintang pembentukan ya Bu ya, pembentukan itu orang tua bisa memonitor nanti
kegiatannya apa sih, termasuk juga nilai nanti juga ada di dalam aplikasi itu. Jadi tahu nih nilai kepribadian anak saya berapa, nilai apa jasmaninya berapa gitu kan. Kemudian juga nilai akademiknya berapa selama pendidikan di SPN. Demikian juga kegiatan-kegiatan yang bisa dimonitor di aplikasi tadi. Itu nanti insya Allah juga kita akan terus berlakukan dan kembangkan saat nanti di bulan Agustus ada pendidikan pembentukan Bintara kembali, sehingga orang tua tidak khawatir dan juga tahu. Dan situ ada juga nomor KSPN, jadi langsung bisa berinteraksi dengan pengasuh maupun juga dengan SPN, dan sifatnya aplikasi ini hanya khusus untuk orang tua yang ada di, nanti anaknya ada di SPN Polda Lampung. Itu Ibu. Siap, secara garis besar sebenarnya aplikasi itu memberikan media transparansi bagi SPN maupun stakeholder, orang tua, siswa, dan Iya, lain sebagainya. Dan satu lagi Pak, iya, peluang menjaga integritas, karena bisa menjadi media betul. whistleblowing dari masyarakat Iya, untuk SPN Polda Lampung. Itu jangan iya, sampai putus Pak, itu kayaknya harus dihidupin iya. lagi. Siap Siap. Ibu. Iya, apa namanya, kita terbuka kemudian transparan sehingga orang tua juga bisa memonitor nih. Jadi anak-anak kadang-kadang begitu dikasih BL ditanya nilainya berapa. Nah, di sana, oh bagus Bu, nilai saya 80. Wah, bohong ini. Buktinya di sini 54 kamu. Gitu kan. Nah, itu dia yang kita harus tadi Ibu tadi transparan dan terbuka kan gitu kan. Nilai pribadian kamu jelek kenapa? Oh, ternyata ketahuan beli makanan di luar kan gitu kan. Jangan diulangi lagi lah, jika kita ada interaksi di situ dan kita juga menerima masukan-masukan dari orang tua. Nah itu saya rasa juga bagus untuk kita bisa memberikan apa namanya sedikit kepada orang tua itu bahwa pendidikan itu seperti ini loh, bahwa Siap. dan anak apa ibu nih begini dalam pendidikannya. Sehingga oh iya mereka juga bisa memonitor ya, tapi memang ada batasan-batasan yang kita sampaikan di aplikasi tersebut. Siap. Hal yang bagus, bisa dicontoh oleh SPN lagi lain. Bapak saat ini sebenarnya SPN Polda Lampung sedang melaksanakan program diklat apa, Bapak? Saat ini sedang di Bank Space Bu, di Bank Space 5 apa namanya fungsi operasional semua, dan nanti di hari Sabtu tanggal 15 Februari ini kita ada pelatihan manajer operasional Polri untuk para perwira di Polda Lampung. Sehingga memang saya juga baru kemarin mengajar dan juga saat ini menjadi KSPN di Lembaga Pendidikan ini nggak bisa berhenti. Maksudnya dalam hal ini kemarin sudah ada prolat, kemudian ada di Bank Space, nanti ada prolat lagi, diktuk lagi. Waduh, memang kalau dilihat itu namanya kita punya apa namanya pelanggan. Pelanggan kita ini kalau reserse pelanggannya mungkin ya yang berkasus. Kalau lintas mungkin yang buat SIM, Pelajaran. STNK, BPKB. Kalau kita pelanggan kita ya siswa ini kan gitu kan. Siap. User kita ini ya siswa. Nantinya kalau ada diktuk ya berarti siswa dan orang tuanya. Ya kita betul-betul melayani mereka dengan baik, dan mereka juga keluar harus ada yang beda gitu kan. Nanti juga saya akan monitor yang di Bank Space ini begitu keluar dia harus bisa memaparkan apa yang dapat di sini di Polres dan Satkernya. Saya akan buat surat ke Kapolres ya, apa sudah dilaksanakan atau belum kan gitu kan, sehingga Siap. ilmu yang dapat di sini turun juga di kewilayahan dan juga di Satker, dan mungkin juga ada hal baru, ada perkap baru, ada peraturan-peraturan yang baru bisa disampaikan di saat di Bank Space dan juga oleh pesertanya disampaikan di wilayah gitu. Yang sehat-sehat ya, keluarga besar SPN Polda Lampung, jangan sakit-sakit, kegiatannya Iya. padat. Bapak, Harus sehat. Ini kita baru ini nih mau jalan. Kita jalan muter SPN. Kalau Jumat kita jalan, ya kan? Muter SPN yang ada naikan, ada turunan, ya lumayan lah.
Kalau di Kitarin itu sekitar 2 kilo lah. Jadi harus 2 kali putaran kan gitu kan. Biasanya kita kalau Jumat pagi itu kita olahraga bersama kan gitu kan. Lain kali semoga saya punya kesempatan berkunjung ke SPN Polda Lampung. Iya, harus tuh. Aduh. Bapak, terkait dengan tema kita, kampus hijau, sehat, bahagia. Apa yang sudah Iya. dilakukan SPN Polda Lampung dalam mengimplementasikan program ini? Di tahun 2024 lalu, Bu, kurang lebih di bulan November, tepatnya di 20 November, kita sudah eh, mengundang juga, kemarin Bapak Kapolda kita sampaikan, Bapak Kapolda mengundang Forkopimda, kita menanam jagung dan singkong, kan gitu kan, di luasan sekitar 9.000 meter, ya 1 hektar kurang sedikit, di kawasan SPN, itu untuk membantu tanaman. Kita juga menghadirkan akademisi, Bu, dari Universitas Lampung, dan juga dari Dinas Pertanian Provinsi Lampung untuk mengecek tanahnya, kemudian nanti memberikan sosialisasi kepada saat itu siswa ada gelombang kedua ya Bu ya, pas gelombang kedua sudah di akhir pendidikan mereka diberikan pengetahuan terkait dengan tanaman-tanaman tadi, singkong dan juga jagung, sehingga pada saat itu mereka menanam bisa kita tampilkan fotonya Bu, di tahun bulan November tahun 2024 bisa kita tampilkan. Oh nggak di ini ya, Skin ya. Itu ada fotonya tuh Pak Kapolri dengan Pak Danrem lagi menanam jagung, Ya, kemudian juga dari siswa juga ikut nanam semuanya. Yang mudah-mudahan bisa awal Maret ini bisa panen nih jagungnya. Tapi kalau singkong masih sekitar 4 bulan lagi, gitu kan. siap. Jadi kita bagi 4.000 sama 5.000 meter persegi untuk tanam jagung dan singkong. Itu Bu, di program dari SPN Polda Lampung ini saat ini. Siap, terkait ketahanan pangan, rencana Iya. hasil panen mau diapakan, Pak? Nah ini nanti kita juga akan mengundang Pak Kapolda lagi dengan Forkopimda. Juga kita sudah menghubungi masyarakat sekitar. Selain dari tanaman tadi Bu, kita juga nantinya ada kemitraan dengan masyarakat. Nah, kemarin sudah kita datangkan beberapa petani sekitaran SPN, karena beberapa lahan SPN memang ada beberapa lahan yang bisa ditanami tanaman-tanaman untuk mendukung ketahanan pangan tadi. Baik jagung, mungkin nanti cabai, mungkin juga singkong, dan lain sebagainya. Nanti kita akan bermitra dengan masyarakat sebagai bentuk kita selain bermitra juga dalam program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Bapak Presiden kita. Siap, pasti masyarakat sekitar sangat berterima kasih kepada SPN Polda Lampung kalau ini bisa bermanfaat untuk kesejahteraan hidup masyarakat sekitar ya, Iya, Bapak. Bu. Waduh, senang mereka diundang, senang gitu kan mereka. Waduh, Siap. karena kan lahan sudah mulai sedikit kan Bu ya, sedangkan SPN punya lahan, kenapa nggak tidak berdayakan dan mereka Betul, juga Pak. bisa masuk ke SPN untuk membantu kita bermitra untuk menanam dalam rangka ketahanan pangan tadi. Siap. Kalau berbicara mengenai program prioritas yang lain, kalau tadi sudah satu program yang lain Iya, integritas, unggul, modern berbasis smart class. Langkah strategis apa sih yang telah atau akan dilakukan oleh SPN Polda Lampung, Bapak? untuk siswa ya Bu ya. Siap? Eh, untuk siswa itu sama Bu, kita apa namanya, masih tadi kita untuk pembentukan, kita berdayakan tadi aplikasi kita untuk SIP tadi, kemudian juga untuk yang lainnya kita coba smart class kita berdayakan, karena memang di Bank Space ini kan satu sisi mereka masih mendapat eh, ajaran dari fungsi-fungsi terkait, dari Lemdik terkait, dari pendidikan terkait, baik Serse, Intel, dan yang lainnya. Di lain itu juga pada saat dia praktek lapangan, kita punya Polseklat di sini, kita berdayakan, dan juga eh, praktek-praktek yang lainnya tentunya kita maksimalkan secara teknis di lapangan, tentunya dengan mengedepankan lokal. Jadi kearifan lokal kita tahu bahwa suatu tempat itu semuanya berbeda. Mereka di Lampung nanti bagaimana, mereka di tempat lain seperti apa, untuk kegiatan kepolisiannya. Sehingga apa yang disampaikan Pak Kademdiklat untuk pemolisian, uh,
suatu daerah memang itu berbeda-beda, dan kita juga ajarkan apa yang dapat dari pusdik yang terpusat tentunya akan kita jabarkan, dan ada beberapa perbedaan-perbedaan yang bisa dipraktekkan oleh mereka sebagai siswa untuk di Bakspace ini. Itu. Siap. Bapak, terima kasih penjelasannya sekitar proses diklat di SPN Polda Lampung, implementasi program Siap. prioritas yang sudah dilaksanakan oleh SPN Polda Lampung. Untuk menutup sesi kita, Bapak, berkenan Bapak Siap. memberikan pesan moral kepada alumni SPN Polda Lampung atau personil SPN Polda Lampung sendiri. Monggo Bapak. Ya. Kalau mungkin ada di nomor handphone saya atau di WA saya itu ada tulisannya, I'm not the best, but I will always do my best. Nah, gitu kan. Nah, kalau itu bahasanya atau artinya, saya memang bukan yang terbaik, tapi saya selalu memberikan atau mencoba yang terbaik dari diri saya. Ternyata itu juga ada pesan dari Steve Jobs. Jadilah versi terbaik dari diri kamu yang sebenarnya. Kalau kamu jagonya penyidik, penyidiklah yang baik. Kalau kamu menjagonya sebagai pelatih menembak, jadilah pelatih menembak yang baik. Kalau kamu jagonya di lalu lintas, jadilah anggota lalu lintas yang terbaik. Karena semua kita diciptakan pasti punya kelebihan-kelebihan tersendiri. Sehingga jadilah versi terbaik dari diri kamu. Siap, terima kasih. Setuju saya Bapak. Bekerja baik saja, bonus dari bekerja baik, urusan yang maha kuasa. Begitu mungkin kira-kira Pak. Bapak. Kita suruh ikhtiar, kita suruh berusaha, berdoa, semuanya kita serahkan kepada yang maha kuasa. Siap. Demikian Ibu. Bapak, menyenangkan ngobrol dengan Bapak siang ini. Saya berdoa semoga Bapak selalu sehat, sukses dalam karir, bahagia, semua keluarga besar SPN Polda Lampung dilindungi Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu doanya. Selesai sesi kita kali ini Bapak, menutup podcast kita kali ini dari Jakarta dan dari Provinsi Sai Bumi Ruwajurai. Kita mengucapkan terima kasih. Jangan lupa ya, tonton, like, subscribe, kalau bisa share materi-materi dalam podcast Lemdiklat Talk kita ini. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.